Audio Jungle. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Dunia itu tidak terlepas dari waktu, dan waktu itu berarti ada permulaan dan ada penutupan. Waktu artinya adalah kita tidak ada, kemudian tidak ada lagi. Itulah waktu. Beberapa waktu yang lalu kita masih di tahun 2021. Tanpa terasa sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkannya. Entah kita pun tidak pernah tahu apakah kita akan menyelesaikan tahun 2022 ini. Tahun kemarin kita masih bersama, berbuka puasa bersama, melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan, saum bulan Ramadan. Kita masih bersama. Tetapi saum yang akan datang kita tidak pernah tahu apakah kita akan masih bersama lagi. Artinya itu adalah waktu. Banyak sekali terjadi peristiwa yang ajaib, suka, duka, senang, gembira maupun nestapa, sukses, bangkrut, dan seterusnya. Itu tidak lepas dari waktu. Maka karena begitu indahnya, begitu luar biasanya waktu, kemudian secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikannya di dalam Al-Quran. Waktu, masa, zaman itu mirip, sama. Waktu bahasa Arab al-waqt, zaman bahasa Arab az-zaman, masa dalam bahasa Arab adalah al-asr. Dan secara khusus karena begitu luar biasanya waktu, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah dengan ciptaannya, yaitu waktu. Allah telah menetapkan bagi hambanya dengan segala macam bentuk kerugian kepada seluruh manusia illa man ata bihadil asya'al arba'ah, kecuali orang-orang yang telah menyiapkan dirinya dengan 4 hal ini. Yang pertama al-iman, beriman kepada Allah. Yang kedua wal amalus saleh, beramal saleh. Setiap saat selalu bisa memberikan kebaikan. Kebaikan itu enggak mesti dalam bentuk sembako diberikan, tetapi ketika bisa memberikan kenyamanan, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan dengan lidah kita, maka itu amalus saleh. Makanya Rasulullah SAW bersabda, apa sabdanya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka berucaplah dengan ucapan yang baik. Kalau nggak bisa auliyasmut, kalau nggak
bisa berbicara dengan perkataan yang baik, maka udah diam saja. Karena diam itu adalah emas. Wattawasi bil haq, dan juga saling menasihati dalam kebenaran. Wattawasi bis sabr, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Fa inna najatal insani la takunu illa idza kammalal insanu nafsahu bil iman. Karena sesungguhnya keselamatan manusia tidak akan bisa terjadi kecuali dia menyempurnakan dirinya dengan pertama iman, wal amalis saleh, dan amal saleh. Wa kammala ghairahu bin nushi wal irsyad. Kemudian iman, amal soleh itu kembali kepada dirinya. Tetapi kesempurnaan itu bukan hanya yang kembali kepada dirinya, untuk dirinya dalam artian dikerjakan sendiri dan kembali kepada dirinya, tetapi juga yang kita kerjakan berkaitan dengan orang lain. Apa itu? Wa kammala ghairahu bin nushi wal irsyad. Kemudian menyempurnakan dengan orang lain dengan cara apa? An-nus, nasihat, wal irsyad, dan juga fatwa-fatwa. Fayakunu qad jama'a baina haqqillah. Maka dengan kita mengamalkan 4 hal ini, yaitu al-imanu billah, wal amalu shalih, wat tawassul bil haqq, wat tawassul bis sabr, qad jama'a baina haqqillah. Kita telah mengumpulkan pertama hak Allah wa haqqil ibad, kemudian hak antar sesama manusia. Wa hadha huwa sirru fi takhsisi hadhil umuri al-arba'ah. Maka ini adalah sir dari 4 hal ini yang kemudian dikumpulkan dalam surat Al-Asr ini. Salah satu sifat Allah di dalam Al-Quran, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, ya, al-awwal. Maka para ulama mendefinisikan makna awal ay labtida'a li awwaliyatih. Tidak ada permulaan waktu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sebelum ada kata awal, Allah sudah ada dulu. Jadi jangan terjebak ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Allah ada nggak? Allah ada. Kalau itu Allah di mana? Adanya Allah itu tidak seperti adanya barang, adanya tidak seperti adanya kita. Wal asri wal ibar ad-dal wal ibar, masuk mana? Wal ibari ad-dalati ala qudratillahi wa hikmatihi. Di sini ada kekuasaan Allah. Apa itu? Tidak ada yang mampu untuk menghentikan waktu. Jadi kalau ada orang sombong, ya, dalam surat Al-Waqi'ah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menantang orang yang sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang yang sombong. Ya. Kalau dalam surat Luqman juga ada. Ya, juga menantang orang-orang yang sombong. Kalau di dalam surat Luqman itu tantangannya begini. Hada khalqullah. Langit, bumi, angin, gunung, laut itu ciptaan Allah. Hada khalqullah. Fa'aruni madza khalaqal ladina min dun. Coba sekarang kalau kalian memang bertuhan kepada selain Allah, tunjukkan di mana hasil ciptaan Tuhanmu, kata Allah. Di dalam surat Al-Waqi'ah beda lagi. Kalau kamu memang, ini masih cerita orang yang sombong. Sebentar ayatnya. Intinya adalah kalau memang kamu merasa memiliki kekuatan selain daripada kekuatan yang Allah titipkan kepada kalian, maka tunjukkan kekuatan itu ketika nyawa dicabut tahan. Ketika malaikat mau datang menyabut nyawa, oh stop, aku yang berkuasa, jangan kau cabut nyawaku. Kalau kamu mampu, kata Allah, lakukan. Buktinya Fir'aun aja yang mengaku sebagai Tuhan nggak mampu. Apalagi kita nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Naudzubillah ya. Artinya di situ sekali lagi di dalam waktu ada kekuasaan Allah. Melewati waktu, usianya pendek, yang usianya panjang, yang tadi menjadi pejabat, yang tadi orang hina, yang tadi sukses dengan bisnisnya, yang tadi bangkrut, yang beruntung, yang rugi dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah.
Ada hadis mengatakan begitu. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hambanya, maka sengaja aja diuji. Biar apa? Biar Allah dengarkan rintihannya di tengah malam, gitu kan? Karena sakit, maka kemudian kemudian apa? Dia ya Allah, alhamdulillah. Sakit, saya merasakan. Ketika saya kemarin 2019 sakit itu, akhirnya bermuhasabah. Secara zahir ya berobat ke dokter, ke ahli saraf gitu. Secara batin berdoa, bermunajat kepada Allah. Salat 2 rakaat terus bersimpuh hadapan Allah. Sakit, alhamdulillah. Ya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Salah satu di antaranya adalah sabar dalam menghadapi ujian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala aktivitas yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah yang barokah, yang akan menghantarkan kepada keridhaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap titipkan dalam hati kita kecintaan untuk hadir di Majlis Al-Maimanah dan يسر لنا أمورنا إلهنا يا إله